Bab 149. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tubuhnya membeku di udara, kekuatan lebih dari 2 kali lipat Kaisar Perak Biru Spiderweb menahan Tang Hu seperti pangsit, secara bersamaan memecah kemampuan roh ke-6 yang dia persiapkan. Racun pada sarang laba-laba sudah langsung menyerang Tang Hu melalui lukanya. Kali ini bukan hanya neurotoksin, tetapi pada saat yang sama bahkan stimulan yang lebih kuat. Rasa sakit langsung melumpuhkan otak Tang Hu untuk sesaat. Bahkan racun yang lebih mengerikan, dingin dan panas secara bersamaan menyerang tubuhnya, mulai dengan cepat menghancurkan saluran energinya. Diikat oleh spiderweb restrain saat terluka tidak diragukan lagi kesedihan terbesar Tang Hu. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan, tetapi menemukan jumlah kekuatan yang bisa dia kumpulkan terus melemah, dan spiderweb Blue Silver Emperor berputar di sekelilingnya menjadi semakin erat. Dengan bunyi gedebuk, Tang Hu jatuh ke tanah. Meskipun dia masih bisa membuat dirinya berdiri, kemampuannya untuk melawan sudah semakin lemah seiring dengan merebaknya racun. Tangan kanan Tang San berkedip-kedip dengan cahaya keemasan diarahkan ke Tang Hu, bergerak bersamanya berubah posisi. Saat ini, cahaya keemasan di lengannya telah memanjang hingga 3 meter, seperti tombak cahaya keemasan. Tanpa ragu, kemampuan roh kelima ini benar-benar dapat berdampak pada Tang Hu. Jangan sakiti ayahku. Tepat pada saat ini, suara panik muda dan lembut bergema, sosok mungil dengan keras menembus kerumunan dan dengan cepat berlari di depan Tang Hu. Tang San dalam hati waspada. Saat ini kemampuan roh kelimanya hanya melakukan tekanan berkelanjutan pada Tang Hu. Yang lain tidak merasakannya, tetapi hanya tekanan hamburan dari tombak emas di lengannya sudah cukup untuk menusuk orang biasa. Orang yang berlari keluar dari kerumunan adalah gadis muda Tian-Tian yang mengantarkan makanan untuk Tang San tadi malam. Melihatnya akan berlari ke kisaran tombak emas, Tang San dengan cepat bergerak ke samping, tombak di tangannya menunjuk ke kejauhan. Kekuatan roh yang terakumulasi sejauh ini juga ditembakkan sekarang. Kilatan emas, langsung berubah menjadi sinar keemasan menghilang ke kejauhan. Seluruh tombak emas yang dikondensasi dari Blue Silver Emperor menghilang dari pandangan dengan gelombang cahaya yang menyimpang. Sementara lawan tertahan, Tang San juga tidak berencana menggunakan kemampuan roh kelimanya untuk menghancurkannya. Kalau tidak, dia bisa sudah melepaskannya ketika Tang Hu terjebak dalam pengekangan laba-laba. Tombak emas itu, penuh dengan aura mengerikan, disebut Blue Silver Overload Spear. Karena kemampuan roh terkondensasi secara sukarela oleh rumput perak biru, Raja Perak Biru mempertimbangkan kekurangan kemampuan Tang San, dan dengan demikian memberinya kemampuan serangan murni ini. Kekuatan serangan Blue Silver Overload Spear sangat mengerikan di bawah pengaruh Blue Silver Domain, bahkan sejauh itu bahkan di atas pemboman penuh kekuatan spiritual saat ini dari mata iblis ungu Tang San. Diam, halaman depan The Clear Sky School menjadi sunyi senyap. Tang San dan Tang Hu tidak berjuang lama. Dari awal hingga akhir, itu sebenarnya hanya pelepasan beberapa kemampuan roh. Namun, kali ini cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Tang San, sebagai Raja Roh, hanya dengan mengandalkan 5 kemampuan rohnya telah membuat bahkan Kaisar Roh Tang Hu tidak dapat menggunakan kemampuan roh ke-6-nya, mengalahkannya dengan tuntas. Saat ini siapapun dapat melihat bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Tang San diakui sebagai Master Spirit tipe kontrol, dan dalam situasi 1 lawan 1, tipe Master Spirit memegang keunggulan melawan Spirit Master tipe serangan daya. Tapi jangan lupa bahwa roh Tang Hu adalah Clear Sky Hammer. Roh sekte dari sekte nomor 1 di bawah surga. Dan apa yang digunakan Tang San hanyalah roh yang belum pernah mereka dengar. Standar mengalahkan yang kuat dari posisi kelemahan, dan terlebih lagi melakukannya dengan cara yang menekan lawan sampai membuat mereka tidak mampu membalas. Tang San tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi pada saat yang sama juga pengalaman tempurnya yang berlimpah dan kemampuan perhitungan yang sangat akurat. Tang San perlahan berjalan maju, melangkah di depan wanita muda Tang Tian-Tian. Saat ini wajah Tang Tian-Tian sudah dipenuhi kemarahan. Paman buruk, paman menyakiti ayahku. Petik 2. Mata Tang Tian-Tian dipenuhi dengan permusuhan. Tang San diam-diam menghela nafas. Anak yang tumbuh di sekte ini benar-benar berbeda dari dirinya. Kembali ketika dia bertemu Shrek 7 iblis lainnya, selain Ning Rongrong yang agak remaja, praktis semua orang memiliki cara berpikir yang sangat dewasa pada usia 12 atau 13 tahun. Tian-Tian, ini salah pamanmu. Akankah kamu minggir sehingga paman bisa memperlakukan ayahmu? Jika dia terlambat dirawat, ayahmu akan menderita. Petik 2. Aku tidak percaya padamu.
Petik 2. Tang Tiantian merentangkan tangannya, masih menghalangi di depan ayahnya. Tiantian, minggir. Petik 2. Menolak rasa sakit, Tang Hu berteriak rendah. Meskipun dia telah kalah dalam kontes, yang paling tidak bisa dia tahan adalah dilindungi oleh putrinya. Kekuatan luar biasa di antara murid-murid generasi ketiga yang mengandalkan putrinya untuk perlindungan, dengan kebanggaan ekstremnya, bagaimana ia dapat menanggungnya. Tang Tiantian menoleh untuk melihat ayahnya. Melihat tatapan ketat ayahnya, dia kemudian dengan enggan minggir. Tang San melambaikan tangan kanannya, menarik sarang laba-laba. Tatapannya tidak berhenti pada Tang Hu lama. Saat menarik spiderweb restrain, ia mengandalkan kemampuan kontrolnya yang tidak masuk akal untuk sudah menyerap racun yang memengaruhi Tang Hu. Beralih untuk melihat di mana 5 tetua itu berdiri, pandangannya akhirnya tertuju pada tetua ketujuh. Aku tidak tahu apakah sekarang aku bisa memberikan tantangan kepada tetua ketujuh. Hanya kata-kata ini, tapi itu seperti telapak tangan yang berat menamparkan wajah kakak yang ketujuh. Sebagai orang luar, tampilan Tang San tidak diragukan lagi sangat kuat. Terutama karena kekuatannya saat ini membuat orang tidak dapat mengambil kesalahan apapun. Pesannya sangat jelas, aku menghormati sesepuh sekte, tetapi kamu menghina ibu aku, yang tidak bisa aku toleransi. Petik 1. Sejak Tang San mencapai halaman depan, hingga melalui kontesnya selanjutnya dengan Tang Hu, ia telah menampilkan terlalu banyak barang. Dan setiap hal yang dia perlihatkan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para tetua Clear Sky School dari mengubah ekspresi. Dead God Domain, Blue Silver Domain, Roh Kembar, kemampuan roh keempat tingkat 10.000 tahun. Dengan semua hal ini terkonsentrasi padanya, dia tampak luar biasa. 20 tahun, Raja Roh peringkat 59, dan masih memiliki semua jenis kemampuan hebat. Menggambarkan Tang San sebagai jenius jelas agak kikir. Meskipun ini tidak bisa mengubah pendapat para tetua Clear Sky School tentang Tang Hao, mereka harus mengakui bahwa anak muda ini benar-benar memiliki modal untuk kesombongan. Tentu saja, Tang San tidak merasa bahwa penampilannya adalah sesuatu yang sombong, tetapi pada kenyataannya, sebagai jenius generasi muda, jiwa dari 7 iblis Shrek, setelah pernah membawa mereka ke Akademi Master Roh tingkat lanjut kejuaraan elit turnamen, ia sudah lama mengakumulasikan aura seorang pemimpin. Itu adalah pengaruh yang tak terlihat dari semua jenis pengalaman. Tetua ketujuh perlahan berjalan ke depan. Setiap langkahnya sangat tegas. Meskipun ekspresi wajahnya tenang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan setiap langkah, kakinya akan tenggelam 3 cun ke dalam tanah. Bahkan, dia menginjak batu yang kokoh, tetapi setiap langkah meninggalkan tanda yang sama, bahkan sampai-sampai pola pada solnya tertinggal. Dalam kemurnian kekuatan, kedalaman kekuatan roh, dia membuktikan bahwa dia adalah tetua keluarga Tang yang tangguh. Tang San menarik napas dalam-dalam, kekuatan batin misterius Heaven Skill yang beredar dengan cepat di dalam dirinya seperti sungai besar. Dia mungkin tampaknya memenangkan pertarungan sebelumnya dengan sangat mudah, tetapi pada kenyataannya, apakah itu perhitungan yang tepat atau setiap kemampuan roh yang digunakan, mereka berdua mengkonsumsi sejumlah besar energi dan kekuatan batin. Tang Hu tidak mudah ditangani. Jika dia benar-benar membiarkannya menggunakan kemampuan roh keenamnya, Tang San harus menampilkan lebih banyak hal. Kekalahan Tang Hu sebagian karena dia meremehkan Tang San. Perlahan berjalan di depan Tang San, tetua ketujuh tidak sombong lagi, dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak akan memanfaatkanmu. Terlepas dari apa kemampuan roh yang digunakan, aku hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan roh aku." Petik 2. Tang San tahu bahwa meskipun sesepuh ketujuh ini secara lahiriah tenang, dia sangat serius tentang kompetisi ini. Mengatakan dia hanya akan menggunakan kekuatan roh 30% jelas perhitungan yang juga termasuk konsumsi sebelumnya. Gunakan kekuatan roh 40%. Konsumsi aku mungkin kurang dari yang kamu bayangkan, aku juga akan menggunakan kemampuan tulang roh, aku tidak bisa mengambil keuntungan dari kamu. Petik 2. Dia masih memiliki tulang roh. Mata generasi ketiga sudah lebar. Apakah dia benar-benar manusia? Sebagai yang berhubungan langsung dengan murid-murid Clear Sky School, mereka telah melihat banyak kekuatan, tapi itu masih pertama kalinya melihat seseorang yang spesial seperti Tang San. Alis tua ketujuh berkedut sedikit. Tidak perlu, 30% sudah cukup. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya. Akan lebih baik dengan 40%. Jika kamu merasa aku mengambil keuntungan dari kamu, maka biarkan aku memilih lokasi pertempuran, bagaimana? Petik 2.
Alis tua ketujuh sedikit berkerut. Baik, kamu pilih. Petik 2. Menjadi dua generasi lebih tua darinya, meskipun sebelumnya dia mengutuk Tang San, dia benar-benar ingin melawan Tang San. Bahkan jika Tang San mengajukan beberapa tuntutan berlebihan, dia masih akan setuju. Tang San sudah lama memikirkan tempat yang paling cocok untuk bertarung dengan sesepuh ketujuh ini. Jika bukan di gunung, dia pasti akan memilih hutan. Tetapi lokasi Clear Sky School tidak memiliki banyak pabrik. Karena itu, dia hanya bisa membuat pilihan lain. Mengangkat tangannya untuk menunjuk keluar sekte, Tang San berkata, di jembatan kabel besi. Petik 2. Dengan kata-kata ini, hal pertama yang dirasakan para murid sekolah Sky jelas adalah dia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Mereka mengerti bahwa jembatan kabel besi yang ditunjuk Tang San harus menjadi jembatan kabel besi yang menghubungkan ke puncak akhir sekte, juga yang telah rusak sebelumnya. Jembatan kabel besi ini tidak hanya ditangguhkan di ketinggian tinggi, tetapi juga ditutupi dengan lapisan es dingin karena suhu dan kelembaban. Tidak hanya sulit untuk menggunakan kekuatan di atasnya, tetapi sangat sulit bahkan untuk berdiri teguh. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Hal pertama yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan kemampuan roh di tempat seperti ini bukanlah melukai musuh, tetapi lebih pada keselamatan seseorang. Bahwa Tang San memilih medan perang semacam ini untuk menantang sesepuh ketujuh yang akrab dengan jembatan kabel besi jelas karena sangat percaya diri. Jika bukan karena bagaimana dia sebelumnya secara opresif menang atas Tang Hu, mungkin setiap orang akan merasa dia sombong, tetapi sekarang, Tetua ketujuh telah menyatakan bahwa dia hanya akan menggunakan 40% dari kekuatan rohnya untuk melawannya. Dalam hal itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia benar-benar memiliki kesempatan. Tetua ketujuh, jika kontes ini adalah kekalahan aku akan segera meninggalkan Clear Sky School dan tidak pernah kembali. Jika kamu kalah, aku harap kamu bisa menarik fitnah ibu aku sebelumnya, dan secara bersamaan menyetujui aku untuk mengakui leluhur dan klan aku. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tang San langsung menghadap ke tetua ketujuh, ekspresi di matanya jernih dan tulus. Tetua ketujuh mendengus dingin. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya tidak akan pernah kembali ke sekte, kamu juga harus mengembalikan semangat yang kamu warisi dari sekte. Petik 2. Kulit Tang San berubah sedikit. Tepat ketika dia akan menjawab, Master Sekte Tang Xiao berbicara untuk pertama kalinya. Tetua ketujuh, dia hanya murid generasi ketiga. Menarik rohnya bukanlah sesuatu yang kamu dan dia dapat putuskan. Petik 2. Tetua ketujuh menatap dingin ke Tang Xiao. Lalu apa yang kamu usulkan, Master Sekte? Tang Xiao berbicara dengan suara berat. Akan lebih baik seperti ini. Jika kontes ini dimenangkan oleh Tang San, semua tua-tua jangan menghalanginya untuk mengenali leluhur dan klannya. Aku pikir semua orang telah melihat bakat Tang San. Dia berusia 20 tahun ini, prospek masa depannya bisa tanpa batas. Dia bekerja dengan sepenuh hati demi sekte itu pasti akan memiliki efek energi pada perkembangan masa depan sekte itu. Jika dia kalah dia akan meninggalkan sekte. Dia mungkin tidak pernah menggunakan Clear Sky Hammer sepanjang hidupnya. Adapun untuk menghilangkan semangat, tidak perlu untuk itu. Lagi pula, jenius luar biasa seperti dia sulit ditemukan dalam 100 tahun. Jika bakatnya patah karena kekuatannya melemah karena kehilangan semangat, jangan bilang itu sesuatu yang ingin dilihat oleh orang tua. Tidak peduli apa yang dikatakan, darah Clear Sky School kami mengalir di nadinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tolak oleh orang tua. Petik 2. Tang Xiao belum pernah berbicara sebelumnya, tetapi melakukannya sekarang. Dan itu benar. Meskipun para tetua dapat mencegahnya membiarkan Tang San mengenali leluhur dan klannya, sebagai penguasa sekte, tidak perlu diragukan otoritas Tang Xiao dalam sekte tersebut. Kelima tetua juga harus memberinya wajah. Tetua ketujuh merenggut kepalanya untuk melihat tetua kedua, yang dengan tenang berkata, kami akan mematuhi kata-kata Master Sekte. Namun, jika Tang San benar-benar dapat mengalahkan 7 tua, aku masih akan menambahkan 3 persyaratan tambahan. Tolong jangan khawatir, Master Sekte. 3 tuntutan aku dapat dinaikkan setelah ia mengenali leluhur dan klannya. Itu tidak akan berlebihan. Semuanya untuk sekte. Petik 2. Dengan karakter Tang Xiao, melihat tatapan tenang di mata sesepuh kedua, dia mengerti bahwa meskipun pendapat para tetua berbeda dari pendapatnya, mereka semua masih akan mempertimbangkan sekte tersebut. Dia mengangguk segera. Baik, seperti itu kalau begitu. Sebelum kontes, aku masih harus mengumumkan sesuatu.
Petik 2. Saat dia berbicara, Tang Xiao menarik keluar kasing panjang hitam yang telah dikeluarkan Tang San dari alat rohnya, wajahnya rata seperti air. Tang Hao awalnya memisahkan diri dari sekte, dan terlebih lagi membawa dua tulang roh besar sekte itu. Kali ini ia memerintahkan Tang San kembali untuk mengenali leluhur dan klannya, dan juga meminta Tang San mengembalikan kedua tulang roh ini. Aku pikir ini sudah cukup untuk membuktikan penyesalannya. Kalau tidak, dia bisa sepenuhnya menyimpan dua tulang roh, atau menyerahkannya ke Tang San. Petik 2. Saat dia berbicara, Tang Xiao perlahan membuka kotak hitam panjang di depannya. Fluktuasi kekuatan roh yang kaya mengalir keluar, dan di dalam aura liar dan sombong, dua tulang roh muncul di depan mata para tetua dan murid sekte. Melihat dua tulang roh ini, para tetua semua agak terpana, kemarahan yang awalnya terkandung di mata mereka secara bertahap memudar. Tetua kedua menghela nafas. Bahkan jika dia memisahkan diri dari sekte, dia toh adalah putra dari master sekte lama, sepertinya dia tidak melupakan sekte itu. Petik 2. Mengembalikan tulang roh bisa membuktikan banyak hal. Dalam keadaan biasa, tulang roh yang meninggalkan tubuh berarti kematian. Bahkan dengan budidaya Tang Hao, para tetua mengerti bahwa penampilan dua tulang roh ini berarti bahwa Tang Hao setidaknya menjadi cacat, kekuatannya secara substansial berkurang. Meskipun para tetua semua sangat marah tentang masalah yang awalnya dibawa Tang Hao ke sekte, Tang Hao menyerang dan membunuh Paus Agung saat itu masih membiarkan semua orang tahu tentang kekuatan Clear Sky Sect. Bahkan ada banyak murid generasi muda yang memegang Tang Hao sebagai idola mereka. Salah satu sekte kembar Clear Sky School Douluo, dia tanpa diragukan lagi adalah sosok yang menjulang tinggi di zaman sekarang. Tapi sekarang Tang Hao telah mengorbankan kekuatannya yang hebat demi sekte. Sama seperti yang dikatakan Master Sekte bermata merah Tang Tang, apa yang dilakukan Tang Hao cukup untuk membuktikan ketulusannya. Tang Xiao melangkah maju dengan langkah besar, menyerahkan kasing panjang ke tetua kedua dengan kedua tangan. Dua tulang roh ini adalah aset sekte yang paling berharga, aku akan menyerahkannya kepada perawatan para tetua. Setelah penerus Master Sekte berikutnya telah diputuskan, atau mungkin ketika seorang murid telah memberikan kontribusi luar biasa untuk sekte tersebut, gunakan dua tulang roh ini sebagai hadiah. Petik 2. Tetua kedua mengangguk perlahan. Dia mengerti bahwa ini adalah Tang Xiao memberi wajah para tetua. Kalau tidak, dengan senioritasnya sebagai master sekte, dia bisa mengambil dua tulang roh ini tanpa pertanyaan, bahkan sampai-sampai dia bisa langsung menyatukan mereka ke dalam tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Pandangan dua orang bertemu, tetua kedua menghela nafas ke dalam, lalu perlahan mengangguk ke Tang Xiao. Di permukaan, tampaknya Tang Xiao menerima misi yang hampir mustahil atas nama Tang San, menantang tetua ketujuh menggunakan 40% kekuatan rohnya. Tapi segera setelah dia melakukannya, dia menggunakan Tang Hao mengembalikan kedua tulang roh ini untuk membangun pengaruh bagi Tang San. Itu agar beberapa tetua menyetujui Tang San mengakui leluhur dan klannya. Dia telah memberi wajah para tetua, dan para tetua secara alami akan mengembalikan buah prem dengan imbalan buah persik. Menyerahkan dua tulang roh kepada tetua kedua, juga setara dengan memberi mereka wewenang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi milik mereka, secara tidak terlihat meningkatkan status para tetua di dalam sekte. Terlebih lagi, kekuatan mengejutkan yang ditunjukkan Tang San dalam pertarungan sebelumnya dengan Tang Hu juga cukup untuk memenangkan para tetua ini. Setidaknya di antara para murid sekte generasi ketiga saat ini, sama sekali tidak ada yang lebih menonjol dari Tang San. Tang San dalam hati sudah dengan cepat menganalisis hasil dari semua yang terjadi di depannya. Tapi dia tentu saja tidak akan percaya bahwa tetua ketujuh akan mulai dengan lembut dalam pertarungan nanti melawannya. Bagaimanapun dia adalah seorang tetua sekte. Dia benar-benar tidak mau kalah dari junior kecil seperti dia. Karena itu ia masih akan berusaha keras dalam pertempuran nanti. Jika dia membiarkan para tetua merasa bahwa kekuatannya hanya begitu-begitu, mungkin masih ada perubahan. Bibir sesepuh kedua berdengung di depan Tang Xiao, menggunakan teknik untuk mengompres suara menjadi string untuk mengatakan sesuatu kepada sesepuh ketujuh. Tetua ketujuh mengerutkan kening, tetapi dia masih mengangguk diam-diam. Tetua, tolong. Petik 2. Tang Xiao membuat gerakan mengundang, lalu memimpin untuk berjalan keluar dari sekte. Master sekte selalu memiliki posisi tertinggi dalam sekte. 100 atau lebih murid sekte dibawa keluar dari sekte oleh Tang Xiao dan saudara perempuannya dengan 5 tetua, mencapai sisi jurang. Melihat sesepuh sekte di sekitarnya,
Sekali lagi melihat jurang di antara gunung-gunung yang dipenuhi awan dan kabut di depannya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak bodoh. Dalam kehidupan terakhirnya, kenangan terakhirnya hanya dari adegan semacam ini. Itu sama-sama sebuah jurang, sama-sama dipaksa oleh tetua klan Tang. Perbedaannya adalah bahwa dalam kehidupan terakhirnya dia hanya bisa mati untuk membersihkan namanya, dan dalam kehidupan ini dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk memenangkan segalanya. Setidaknya, di dunia ini dia tidak akan mati lagi. Mengangkat kepalanya untuk melihat tetua ketujuh, Tang San menarik napas dalam-dalam, mengedarkan keterampilan langit misterius di dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi. 8 meridian luar biasa yang tidak tersumbat membuat kecepatan pemulihan kekuatan batinnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun konsumsi sebelumnya tidak kecil, ia sudah pulih banyak dalam waktu singkat ini. Tetua ketujuh juga hanya menatapnya, juga tanpa bicara. Mengangkat tangannya untuk mengayunkan lengan baju lebar, angin kencang menyebar, segera menghamburkan awan dan kabut di depannya. Tetua ketujuh menendang dengan satu kaki, dan dia tampak melayang mendekati hampir 50 meter sebelum mendarat di jembatan kabel besi. Jembatan kabel besi masih bergoyang tertiup angin ketika dia mendarat. Tetua ketujuh berdiri diam di sana seolah tak berbobot. Kedua tangan di belakang punggungnya, awan dan kabut berputar-putar di bawah kakinya, ia tampak seperti makhluk abadi. Menyaksikan gerakan para tetua ketujuh, Tang San tidak bisa menjaga hatinya agar tidak gemetar. Dia mengerti bahwa kekuatan tetua ketujuh ini mungkin lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tanpa menunda-nunda, Tang San sama-sama melompat. Tanpa pamer, ia dengan tenang mendarat di jembatan kabel besi. Kaki meluncur, dia menarik lebih dekat ke tetua ketujuh, berhenti begitu jarak antara mereka adalah 30 meter. Es dingin di jembatan kabel besi di bawah kakinya tampaknya telah menjadi uluran tangan baginya. Tetua ketujuh, meninggalkan ruang di antara gunung adalah suatu kerugian, bagaimana dengan itu? Kata Tang San. Tetua ketujuh mengangguk, juga tanpa bicara lebih jauh. Dengan lambaian tangan kanannya, Clear Sky Hammer praktis ukurannya sama dengan yang dipanggil Tang Hu muncul dari ketiadaan di tangan kanannya. Perbedaannya adalah Clear Sky Hammer-nya tidak memiliki pola apapun. Pupil mata Tang San berkontraksi hampir secara instan. Penampilan roh disertai dengan munculnya cincin roh. Kecuali seseorang hanya menggunakan tubuh roh itu sendiri seperti di masanya di Slaughter City, tanpa menggunakan kemampuan apapun, cincin roh pasti akan muncul. Tetua ketujuh jelas tidak bermaksud untuk tidak menggunakan kemampuan roh, oleh karena itu, pada saat yang sama dengan Clear Sky Hammer muncul, cincin rohnya juga muncul secara bersamaan. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. 9 cincin roh diam berdiri di atas Clear Sky Hammer-nya. Anehnya, cincin roh tidak tertarik bergerak berirama, hanya diam berdiri di Clear Sky Hammer. Cahaya redup yang mereka lepaskan bahkan mencuci awan dan kabut di sekitarnya dengan warna yang berbeda. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Peringkat ketujuh tertua, judul Fierce Yang. Petik 2. Suara mendalam ketujuh mencapai telinga Tang San. Tang San tersenyum kecut. Bukankah dikatakan bahwa Clear Sky School hanya memiliki ayah dan pamannya untuk titel Douluo? Kenapa tetua ketujuh ini secara tak terduga juga? Namun, dia segera menyadari kesalahannya. Clear Sky School menjadi satu sekte dengan dua Douluo dikatakan 20 tahun yang lalu. 20 tahun sudah cukup untuk banyak hal besar terjadi, secara alami juga termasuk berkultivasi spirit Douluo ke titel Douluo. Sebenarnya, bagaimana mungkin Tang San mengetahui bahwa Clear Sky School secara sukarela menyegel dirinya sendiri, hidup dalam pengasingan di puncak gunung ini, meskipun mereka tidak punya pilihan, itu masih memalukan bagi sekte itu. Sejak saat itu, di bawah advokasi Tang Xiao dengan dukungan para tetua, murid-murid Clear Sky School mulai berkultivasi dengan tekun. Setelah 20 tahun berlalu, dan murid-murid generasi ketiga Clear Sky School masih belum mengambil alih dari generasi sebelumnya, tetapi semua orang yang berusia di atas 30 masih memiliki kekuatan yang melebihi peringkat ke-50, dan murid-murid generasi kedua seperti Master Sekte Tang Xiao telah secara komprehensif menembus peringkat ke-70. 5 tetua generasi pertama yang tersisa juga semuanya menjadi judul Douluo. Meskipun Clear Sky School tidak memiliki banyak orang, kekuatan yang mereka sembunyikan di gunung ini masih sangat menakutkan. Bagaimana bisa judul sekte nomor 1 di bawah surga dari masa itu diwakili oleh satu sekte dengan kembar Douluo? Jika lawannya adalah spirit Douluo,
Tang San hampir pasti benar-benar dapat mengalahkannya jika lawan hanya menggunakan kekuatan roh 40%, bahkan jika roh lawan adalah Clear Sky Hammer yang tangguh itu tidak akan membuat perbedaan. Namun, lawannya adalah judul Douluo. Bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan roh 40%, kekuatan rohnya masih akan dekat dengan Spirit Master peringkat ke-70. Bahkan lebih ketika tetua ke-7 memiliki kemampuan roh lebih dari Tang Hu. Mungkin dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-8 atau ke-9-nya, tetapi secara singkat menggunakan kemampuan roh ke-7 Clear Sky Avatar seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika jembatan kabel besi ini adalah hasil dari pilihannya yang hati-hati, ketika menghadapi judul Douluo dengan pengalaman tempur yang sangat berlimpah, Tang San tahu bahwa mengalahkannya benar-benar tidak akan mudah. Takut, tetua ke-7 tampak agak menghina Tang San. Tidak, aku sangat senang menantang kamu, Fierce Yang Douluo. Tang San, tipe kontrol peringkat 59 tipe Battle Spirit King. Petik 2. Berdiri di jembatan kabel besi, Tang San samar-samar memberi hormat kepada tetua ke-7. Pada saat yang sama ketika dia memberi hormat, cahaya putih yang kaya sudah muncul dari tubuhnya, awan dan kabut di depannya berhamburan ke kedua sisi seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Cahaya putih itu sudah mencapai sesepuh ke-7 dalam waktu singkat. Itu adalah Dead God Domain. Tetua ke-7 tersenyum tanpa tergesa-gesa dan mengangkat Clear Sky Hammer di tangannya tegak. Cahaya hitam yang intens menyelimuti tubuhnya, dan niat membunuh Tang San yang hampir tidak beralasan material terhalang di luar cahaya hitam. Meskipun kekuatannya meningkat di bawah gerakan niat membunuh yang terburu-buru, itu tidak mempengaruhi tetua ke-7. Tentu saja, itu bukan untuk mengatakan bahwa Dead God Domain Tang San tidak efektif pada Elder yang ke-7, tetapi bahwa Dead God Domain-nya masih jauh dari kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dari level Elder yang ke-7 karena kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka. Saat kekuatannya meningkat, domain Dead God yang ditambahkan ke Clear Sky Hammer juga akan secara otomatis menguat. Setelah skill langit misteriusnya dikembangkan ke tingkat tertentu, dia secara alami bisa menahan tetua ke-7. Pada saat yang sama dengan domain Dead God dirilis, cahaya biru juga secara bersamaan menyebar. Selanjutnya, Tang San melepaskan dua domain besarnya tanpa reservasi sedikitpun. Menghadapi judul Douluo, jika dia masih menahan sesuatu, bukankah itu mengikuti jalan menuju kehancurannya sendiri? Semua orang di sisi jurang menyaksikan dengan tatapan heran ketika Tang San sedikit membungkuk ke depan, pakaian putih di punggungnya langsung terkoyak-koyak, dan tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba muncul. 8 spider lens yang panjangnya 4 meter membentang dari punggung Tang San. Di bawah efek ganda dari Blue Silver Domain dan Dead God Domain, seluruh 8 spider lens berkilau dengan cahaya biru tua, dan pada saat yang sama, dalam 8 spider lens, adalah inti emas dengan warna merah dan biru yang berputar secara berirama di sekitarnya, seolah hidup. Dengan kemunculan 8 spider lances, sikap Tang San yang mengesankan langsung mencapai puncaknya. Di bawah pengaruh tulang roh eksternal ini, semua fungsi tubuhnya telah disesuaikan dengan kondisi puncaknya. Garis-garis ototnya tumbuh jelas, tulang-tulang di sekujur tubuhnya menguatkan. Berdiri di jembatan kabel besi, seluruh tubuhnya memberi orang kesan kekuatan memancar di sekitar. Melihat 8 tombak 8 Tang San, sesepuh ke-7 juga tampak terganggu sejenak. Dia tentu saja melihat itu adalah tulang roh, tetapi dia tidak bisa melihatnya sebagai tulang roh eksternal yang matang hanya dalam sekejap. Di samping, Tang Xiao dan 4 tetua lainnya melihatnya dengan jelas. Mereka berada di belakang Tang San dan melihat seluruh proses 8 tombak laba-laba muncul, serta fluktuasi kekuatan roh. Tetua kedua tidak bisa membantu melihat ke arah Tang Xiao yang tenang. Apakah Master Sekte sudah tahu Tang San memiliki tulang roh eksternal? Tang Xiao perlahan mengangguk. Ini adalah salah satu dari 3 tulang rohnya. Petik 2. 3. Wajah sesepuh kedua mengungkapkan senyum masam. Sejak kapan tulang roh menjadi begitu berlimpah? Tidak heran dia tidak menggunakan tulang roh sekte itu. Petik 2. Tang Yuehua tidak bisa berhenti mengatakan. Dari 3 tulang roh yang dimiliki Tang San, terlepas dari satu ibunya pergi untuknya, dia mendapatkan 2 lainnya dengan kekuatannya sendiri. Tulang roh eksternal yang kamu lihat, ia tangkap ketika membunuh 1000 tahun Man-Face Demon Spider ketika ia berusia 20 sesuatu. Pada saat itu ia melewatkan 1 level untuk mendapatkan cincin roh.
Tulang roh lainnya adalah penghargaan yang dia terima ketika dia memimpin rekan-rekannya untuk memaksa jalan mereka menuju kemenangan di turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut kontinental melawan tim Spirit Hall. Anak ini jenius, dan bukan hanya dalam hal kekuatan. Dia bahkan lebih memiliki pikiran yang tidak bisa diukur oleh orang biasa. Dia sudah sejak lama melampaui saudara kedua pada usia yang sama dalam segala hal. Apakah Heaven Door Empire atau Seven Treasure Glaze Steel School? Mereka berdua sudah memperluas cabang zaitun kepadanya, tetapi anak ini tidak pernah menerimanya. Petik 2. Tang Xiao berbicara jauh lebih pendek daripada adik perempuannya. Dalam 10 tahun, pahlawan satu generasi. Petik 2. Tetua kedua tidak berbicara, tetapi apakah dia atau 3 tetua lainnya di sisinya, sekarang menatap Tang San dengan mata yang agak lebih lembut. Di jembatan kabel besi, tetua ketujuh tidak merasa cemas menyaksikan Tang San melepaskan tulang roh eksternal. Dia menunggu Tang San untuk mengambil inisiatif. Dengan celah kekuatan yang begitu lebar, jika dia masih memimpin terlebih dahulu untuk menyerang, itu akan agak sulit untuk dibicarakan. Ketika tetua kedua berbicara kepadanya sebelumnya, dia juga mengatakan kepadanya untuk memulai dengan lembut. Tetua ketujuh juga sudah memutuskan untuk pertama-tama menekan Tang San dengan segala cara, lalu akhirnya mengakui itu sebagai dasi. Bahkan jika dia membenci Tang Hao dengan pahit karena kesedihan lama berkabung atas seorang putra, dia juga mengerti bahwa musuh yang menyebabkan kematian putranya adalah Spirit Hall. Terlebih lagi, kekuatan yang telah digunakan Tang San telah membuktikan nilai yang dia dapat dari sekte itu. Sebagai sesepuh sekte, ia secara alami akan mempertimbangkan sekte tersebut. Hati-hati. Petik 2. Tang San berteriak, lalu akhirnya pindah. Apa yang muncul di tangannya bukan cincin rohnya, Blue Silver Emperor, melainkan Clear Sky Hammer tanpa cincin roh apapun. Bahkan jika Clear Sky Hammer agak kurang bahkan ketika dibandingkan dengan anak-anak generasi keempat yang baru saja mulai berkultivasi, karena tetua ketujuh melihat tindakan Tang San, dia tidak bisa menjaga warna kulitnya dari sedikit berubah. Clear Sky Hammer berayun tinggi ke langit, tetapi targetnya bukan yang tertua ketujuh, melainkan jembatan kabel besi di bawah kaki Tang San. Bahkan jika sesepuh ketujuh bahkan lebih kuat, dia masih tidak akan punya cukup waktu untuk menghentikan gerakan Tang San dalam keadaan seperti ini. Tetua ketujuh bereaksi sangat cepat, kedua kaki menendang jembatan kabel besi, dia melonjak, Clear Sky Hammer di tangannya yang menyerang langsung ke kepala Tang San. Menyerang apa yang musuh harus selamatkan. Tapi bagaimana mungkin sesepuh ketujuh tahu bahwa Clear Sky Hammer Tang San mengayunkannya hanya tipuan, untuk memaksa penatua ketujuh bertindak terlebih dahulu. Clear Sky Hammer yang menyerang ke bawah menghilang tanpa hasil. Tang San menggunakan Ghost Perplexing Shadow Track, sosoknya melesat maju dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi ilusi dalam sepersekian detik. Meskipun Dead God Domain tidak dapat mempengaruhi sesepuh ketujuh, itu masih memotong tekanan besar dari sesepuh ketujuh yang jatuh dari langit seperti pisau tajam. Sosok yang mirip Fata Morgana Tang San tidak bisa ditangkap oleh mata sesepuh ketujuh, melintas di depan sesepuh ketujuh dengan kecepatan membingungkan. Serangannya langsung jatuh di udara kosong, sejak mendapatkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, ia cukup menebus kurangnya kecepatan di jalur bayangan hantu bayangan Tang San. Jika itu di tanah datar, mungkin sesepuh ketujuh bisa menggunakan kekuatan penuhnya, memberinya banyak pilihan. Tapi jembatan kabel besi ini menahannya cukup besar. Melangkah di jembatan kabel besi, sesepuh ketujuh mendengus dingin, cincin roh ketiganya tiba-tiba berkedip, lapisan cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia tumbuh lebih tinggi. Otot-otot tubuhnya yang semula tinggi dan kurus membengkak dengan cepat, dan bahkan Clear Sky Hammer di tangannya tumbuh besar. Berbalik dalam sekejap, Clear Sky Hammer sudah mengapung dalam ayunan, palu yang menempel di dekat jembatan kabel besi dan meluncur maju dalam sekejap, mengejar langsung ke Tang San. Pengalaman tempur sesepuh ketujuh sangat berlimpah. Di sini di jembatan kabel besi, jika Tang San terpaksa meninggalkan kabel besi, dia tidak akan memiliki cara menggunakan teknik gerakannya. Selama dia berada di udara, mengandalkan kemampuan roh yang tangguh dari sesepuh ketujuh, bagaimana mungkin dia menang dalam satu serangan? Tang San memutar kabel besi, berbalik. Melihat Clear Sky Hammer bersiul ke arahnya, dia tahu bahwa langkah selanjutnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia temui dengan kaku. Bahkan jika itu hanya ketika menggunakan kekuatan roh 40%, sesepuh ketujuh masih jauh lebih kuat daripada dia yang baru saja kelelahan. Saat ini,
pikirannya tidak dapat membantu memainkan adegan dari waktu di Hell Road. Ketika berada di jalan neraka, bukankah dia juga menggunakan metode serupa untuk menyerang ular berkepala 10 berkepala sakti itu? Metode 10 kepala Arden yang serpent segera muncul dalam pikiran Tang San. Di tebing, para penonton Clear Sky School melihat pemandangan yang mengejutkan. Mengenakan senyum anggun, Tang San tiba-tiba melompat ke jurang antara dua gunung. Bab 150, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Namun, keterkejutan mereka segera berubah menjadi desahan pujian. Pada saat yang sama dengan Tang San melompat, seutas kaisar perak biru telah memutar di sekitar jembatan kabel besi. Pada saat yang sama ia mengangkat tangan kanannya, seutas tali kaisar perak biru melesat keluar untuk berputar di sekitar tempat di mana Clear Sky Hammer, yang ketujuh, telah melewati masa lalu. Sambil bergerak, dia melepaskan untaian pertama Blue Silver Grass, langsung berlari ke tempat di mana tetua ketujuh berdiri dari bawah. Persiapan para tetua ketujuh sebagian besar diarahkan pada Tang San melompat ke udara, dan metode Tang San untuk menghindari serangan Clear Sky Hammer-nya benar-benar tak terduga, dan reaksinya secara alami setengah mengalahkan lambat. 8 spider lens diperpanjang, secara bersamaan menikam di lokasi yang berbeda pada tubuh sesepuh ketujuh, pada saat yang sama dengan spiderweb restrain juga dibuka dari bawah. Tang San mungkin kekurangan kekuatan lawannya, tetapi dalam hal kemampuan untuk memahami waktu, dia tidak berada di bawah sesepuh ketujuh sedikitpun. Momen ini hanya ada di celah ketika sesepuh ketujuh telah menyerang dengan Clear Sky Hammer-nya, dan masih belum pulih. Itu juga celah di mana kekuatan baru masih belum menggantikan yang lama. Blue Domain biru diluncurkan, spiderweb restrain menyebar melawan angin, jangkauannya meningkat sekali lagi. Bahkan dengan kekuatan seperti tetua ketujuh, jika dia terjebak oleh pengekangan laba-laba ini saat hanya menggunakan kekuatan roh 40%, dia masih perlu waktu untuk membebaskan diri. Tiba-tiba menemukan lawannya muncul di bawahnya, tetua ketujuh membuat pilihan yang paling tepat. Sekali lagi menendang dari jembatan kabel besi, dia melonjak. Dia secara bersamaan mengangkat tangan untuk mengingat Clear Sky Hammer-nya. Dengan jembatan kabel besi yang menghalangi, selama dia tidak menggunakan kabel besi, spiderweb restrain tidak akan dapat mempengaruhi dirinya. Namun, yang mengejutkan tetua ketujuh adalah bahwa seuntai rumput perak biru ditembak keluar dari tangan kanan Tang San. Itu tidak ditujukan pada alder ketujuh, melainkan langsung kusut di tepi sarang laba-laba. Dengan ayunan yang tangkas, sarang laba-laba berputar dan terbang miring. Dengan untaian Blue Silver Grass di tepi bagian dalam, laba-laba terbang ke samping, masih bergerak untuk menyelimuti tetua ketujuh. Ini tidak sesederhana kemampuan roh saja, tetapi masih mengandung teknik senjata tersembunyi Tang San yang cerdas. Mengandalkan kontrol derek, menangkap kontrol kekuatan batin dragon, yang berdiameter lebih dari 10 meter, spiderweb bergerak seperti makhluk hidup. Dan sekarang Tang San juga telah mencapai jembatan kabel besi. Tangan kirinya menabrak jembatan, dengan paksa melemparkan tubuhnya sendiri, mengejar ketujuh tetua di udara dalam garis lurus. Anak yang baik, petik 2. Tetua ketujuh berteriak, tidak bisa menjaga matanya dari mengungkapkan kilau yang mengagumi. Untuk dapat mengeksploitasi secara sempurna kelebihan rohnya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan setiap guru spirit. Dan dalam hal ini, Tang San tidak diragukan lagi telah melakukannya dengan sangat baik. Tangan kanan ketujuh berayun di udara kosong, tidak lagi memulihkan Clear Sky Hammer seperti yang baru saja ia siapkan, tetapi langsung membuangnya. Di bawah kendalinya di udara, benda itu langsung menabrak Tang San yang membubung tinggi. Dan pada saat ini, cincin roh kelimanya tiba-tiba muncul. Suasana tiba-tiba bertambah berat, perasaan seperti gunung tiba-tiba terlepas darinya. Tang San di udara hanya merasa seolah-olah tubuhnya telah bertambah berat, dan pengejarannya terhadap sesepuh ketujuh tiba-tiba berubah dari naik menjadi jatuh. The Spiderweb Restrain juga terhenti sesaat di udara, kecepatannya turun drastis. Kontrol gravitasi. Otak Tang San segera menghasilkan nama kemampuan roh ini. Dia juga bertemu dengan kemampuan roh yang sama kembali ketika di awalnya berhadapan dengan Raja Cerah bergerak Zhao Huji. Tetapi dibandingkan dengan Zhao Huji, gravity kontrol ketujuh yang tertua jelas jauh lebih kuat. Sepertinya ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Segera setelah itu, cincin roh ke-6 tetua ketujuh juga cerah, dan Clear Sky Hammer mengejar Tang San di udara tiba-tiba berubah dari 1 menjadi 2. Salah satu dari mereka berpisah untuk dengan cepat tenggelam ke bawah, menyerang kaki Tang San.
Dilihat oleh kekuatan tangguh yang dirilis Clear Sky Hammers, tidak ada yang melemah, Spirit Doppelganger. Dihadapkan dengan kemampuan ini yang hampir merupakan kualitas tertinggi untuk roh alat, wajah Tang San tidak dapat membantu tumbuh menjadi serius. Spirit Doppelganger umumnya hanya akan muncul untuk alat Spirit Masters. Ketika kemampuan seperti itu digunakan, itu bisa melepaskan serangan dengan roh alat yang sangat identik dengan roh alat sendiri. Yang paling menakutkan adalah bahwa setelah kemampuan ini digunakan, itu bisa ditumpangkan dengan kemampuan lain. Dengan kata lain, untuk waktu yang singkat, kekuatan serangan alat Spirit Master yang disebutkan di atas akan berlipat ganda. Spirit Doppelgangers yang muncul dalam 10 tahun cincin roh hanya bisa memiliki 30% dari kekuatan serangan roh asli, cincin roh 100 tahun memiliki 50%, cincin roh tahun 1070%, dan hanya ketika itu muncul dalam cincin roh 10.000 tahun akan ia memiliki 100%. Jika itu adalah cincin roh 100.000 tahun, ketika Spirit Doppelganger digunakan, dua roh yang sama bisa berdua memiliki kekuatan 200%. Inilah sebabnya mengapa cincin roh 100.000 tahun dikatakan sebagai hal yang paling berharga di dunia guru roh. Melihat tetua ketujuh menggunakan cincin roh 10.000 tahun Spirit Doppelganger, meskipun itu hanya cincin roh 10.000 tahun keduanya, hasil yang dihasilkannya masih Clear Sky Hammer dengan efek 100%. Selama dia menggunakan kemampuan roh lain pada palu, keduanya akan menampilkan efek ganda. Clear Sky Hammer pada mulanya tirani, dan ketika Tang San kali ini berhadapan dengan dua palu, tingkat ketakutan bisa dibayangkan. Sebagai salah satu dari 5 tetua Clear Sky School, saat ini kekuatan tetua ketujuh benar-benar muncul. Apakah yang tertua ketujuh juga ingin menyerang kabel besi di bawah ini? Itu tidak diragukan lagi akan membuat gravitasi mengendalikan Tang San dalam posisi yang sangat pahit. Tapi yang tertua ketujuh tidak akan memiliki tempat untuk berdiri. Apa yang akan dia pilih? Tetua ketujuh dengan sangat cepat memberikan jawaban. Cincin roh keduanya berkedip, kemampuan roh keduanya, Hammer Spirit Control, diluncurkan. Bersamaan menarik dengan kedua tangan, Clear Sky Hammer terbang di Tang San dipercepat, dan yang lainnya yang menyerang di bawah kakinya menyapu kembali. Satu di atas dan satu di bawah, serangan menjepit di Tang San di udara. Dan menghadapi spiderweb restrain Tang San yang masih terbang ke arahnya, cahaya dari cincin roh kelima tetua ketujuh tumbuh agak kuat, secara paksa mengandalkan gravity control untuk menekannya, membuat Tang San tidak dapat melemparkan spiderweb itu kepadanya. Tidak perlu meragukan kemampuan kontrol Tang San, tetapi tanggapan tetua ketujuh bahkan lebih luar biasa. Mengandalkan kemampuan penalarannya sendiri dan potensi Clear Sky Hammer, ia hanya membalikkan langit dan bumi di udara. Timbangan kemenangan mulai condong ke arah lain secara praktis dalam sekejap. Dua Clear Sky Hammer besar dengan aura mengerikan menyerang dari dua arah yang berbeda, dan masih tekanan yang disebabkan oleh gravity control. Saat ini Tang San sudah bisa dikatakan dalam posisi yang sangat berbahaya. Bahkan jika dia melepaskan dua domain besarnya, kesenjangan kekuatan antara dia dan tetua ketujuh begitu besar sehingga mereka tidak dapat menyebabkan tingkat ancaman bagi tetua ketujuh. Tang San tentu saja bisa mengandalkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk keluar dari bahaya, tetapi ia tidak ingin melakukannya. Bahkan jika itu juga bagian dari kekuatannya, dia ingin mengandalkan kekuatan aslinya sendiri untuk benar-benar bertarung dengan sesepuh ketujuh ini. Lawan seperti itu tidak mudah ditemukan. Semangat tirani, pengalaman pertempuran yang berlimpah. Mengkuadratkan terhadap sesepuh ketujuh, menghilangkan penghinaan sebelumnya kepada ibunya, pertempuran ini juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi Tang San. Bergerak di udara, 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tang San tiba-tiba berkumpul bersama. 48 tombak laba-laba di kedua sisi berkumpul seperti sayap, dengan kuat mengalahkan sekali. The Eight Spider Lens tentu saja bukan sayap, dan tidak dapat membiarkan Tang San terbang, tetapi mengandalkan ketukan singkat ini, itu masih bisa membiarkannya berhenti sejenak di udara. Mengambil keuntungan dari upaya sesaat ini, Tang San berubah seperti kilat, beberapa lusin helai Kaisar Perak Biru terbang bersamaan. Dia tahu bahwa Clear Sky Hammers berada di bawah kendali tetua ketujuh. Selama dia tidak langsung terbang, lolos dari serangan kedua palu ini tidak mungkin. Terlebih lagi ketika dia berada di udara, bagaimana dia bisa mengelak? Retak suara yang kuat berbunyi berturut-turut, saat Tang San memerintahkan Blue Silver Grass untuk berturut-turut menyerang Clear Sky Hammers yang menyerangnya.
Kekuatan mengejutkan milik Clear Sky Hammer langsung menghempaskan Blue Silver Emperor. Untungnya Blue Silver Emperor fleksibel, jika itu adalah semangat yang solid sebagai gantinya, bahkan Eight Spider Lance mungkin telah dihancurkan oleh Clear Sky Hammer yang menakutkan itu. Clear Sky Hammer adalah Clear Sky Hammer. Di bawah serangan oleh puluhan Kaisar Perak Biru, secara tak terduga itu tidak mengubah arahnya bahkan sedikitpun, dan cara mereka yang mengesankan malah semakin meningkat. Pada saat ini, Tetua ketujuh sudah jatuh ke arah jembatan kabel besi, pikirannya benar-benar fokus pada mengendalikan dua Clear Sky Hammers. Tang San tiba-tiba bergerak, mengandalkan cambuk-cambuk Blue Silver Grace instan. Tubuhnya yang awalnya seperti dakwit tak menentu dengan cepat berkedip, kedua kaki berturut-turut menendang beberapa lusin untaian Kaisar Perak-Perak melayang di udara, tampak menari dengan khayalan di udara. Ghost Shadow Perplexing Track mencapai batasnya pada saat ini. Karena dikirim terbang oleh Clear Sky Hammer, beberapa lusin helai Kaisar Perak-Perak semuanya melonjak tinggi, tidak mungkin jatuh untuk saat ini. Dan Tang San pindah dengan helaian Kaisar Perak Biru ini. Bahkan dengan kekuatan tetua ketujuh, dia tiba-tiba juga tidak dapat melihat gerakannya saat ini. Setiap serangan Spirit Master harus terlebih dahulu mengunci lawan, dan perasaan yang diberikan Tang San kepada sesepuh ketujuh saat ini secara tak terduga tidak dapat dikunci. Domain Dead God yang sedingin es menyebar ke tingkat terbesarnya, dengan paksa mematahkan ketujuh tetua itu Ki mengunci, dan Tang San sudah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Dua Clear Sky Hammers berusaha mengejar dia dan menemukan target yang tepat, tetapi hasil akhirnya adalah bahwa mereka saling bersilangan, menyerang udara kosong. Bahkan tetua ketujuh tidak bisa menahan rasa kaget saat ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tang San benar-benar bisa menggunakan cara yang cerdik untuk menghindari serangannya. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Di udara, lengan kanan Tang San menyala dengan cahaya keemasan, cincin roh kelimanya sekali lagi berkembang hitam, mulai menyimpan kekuatan. Dari awal pertempurannya dengan tetua ketujuh, keduanya hampir tidak tersentuh, tetapi keduanya telah membuktikan pengalaman tempur mereka melalui kemampuan yang mereka gunakan. Tetua ketujuh bahkan lebih membuat Tang San melihat kekuatan sejatinya. Mengangkat tangannya untuk mengingat Clear Sky Hammer-nya, tetua ketujuh tidak mengejar dan menyerang Tang San di Iron Cable Bridge yang jauh, tetapi cincin roh ketujuhnya berangsur-angsur cerah. Di sisi tebing, tetua kedua yang memiliki alis panjang tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat cincin roh ketujuh yang cerah dari tetua yang ketujuh itu. Kemampuan roh ketujuh adalah kemampuan roh paling kuat yang bisa dia gunakan sementara di bawah kekuatan roh 40%, dan apalagi dikombinasikan dengan kemampuan roh ke-6, Spirit Doppelganger, melihat kekuatan roh yang digunakan secara keseluruhan, itu harus sudah melampaui 40%. Tetua kedua tahu bahwa tanggapan cerdik Tang San yang berulang kali seharusnya telah membangkitkan semangat bersaing tetua ketujuh sekarang, dan berharap dia dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik. Lagi pula, Tang San sudah memberikan kejutan yang menyenangkan pada para tetua Clear Sky School ini. Terbalik dan mendarat di jembatan kabel besi, lengan kanan Tang San sudah benar-benar tertutup rumput perak biru keemasan. Dengan setiap napas, warna keemasan di lengannya tumbuh sedikit lebih kuat. Saat ini, manfaat dari 8 meridian yang luar biasa terhubung secara bertahap muncul. Kekuatan roh Tang San tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan para tetua ketujuh, tetapi kecepatan pemulihannya lebih hebat daripada siapapun. Sekali lagi menampilkan kemampuan roh kelimanya, wajahnya tidak menunjukkan jejak kelelahan, masih dengan semangat yang melimpah, tanpa kelelahan sedikitpun. Tentu saja, ini juga sebagian besar terkait dengan pertumbuhan kekuatan rohaninya. Semua orang di Clear Sky School dengan penuh perhatian menyaksikan Tang San, mungkinkah dia ingin mengandalkan kemampuan roh kelimanya untuk menahan tetua ketujuh menggunakan kemampuan roh agungnya yang ke-6 dan ke-7. Kemampuan roh ke-7 selalu dianggap sebagai kemampuan roh yang berbeda secara kualitatif. Avatar roh alat Clear Sky Hammer memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Selain itu, di bawah pengaruh Spirit Doppelganger, Tang San harus menghadapi dua avatar alat roh. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa menanggung serangan sesepuh ketujuh dalam keadaan seperti itu. Ekspresi sesepuh ketujuh agak serius. Di jembatan kabel besi ini, meskipun Tang San tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan roh keempatnya, penjara perak biru, itu bahkan lebih terbatas pada tetua ketujuh. Setiap kali dia menggunakan kekuatan, dia harus sangat berhati-hati, karena takut kabel besi tidak bisa bertahan.
Tekanan yang diberikan Tang San kepadanya juga lebih dari yang ia bayangkan. Terutama kedelapan tombak yang nampak seperti kristal di punggungnya, tetua ketujuh bisa dengan jelas merasakan bahwa jika dia ditikam, dia mungkin akan segera dikalahkan. Kekuatan roh yang luar biasa mulai mengembun di palu di tangannya. Jika dia bisa menggunakan semua kekuatannya, avatar alat roh ini bisa terungkap dalam sekejap, tapi saat ini dia terbatas pada kekuatan roh 40%, jadi menggunakan kemampuan roh ini diperlukan menyimpan kekuatan. Ini juga mengapa tetua ketujuh tidak menghalangi Tang San dari menggunakan kemampuan roh kelimanya. Kedua belah pihak secara bersamaan menyimpan kekuatan, dia memiliki keyakinan penuh dalam kemenangannya atas Tang San dalam keadaan seperti itu. Suasana berat naik di depan, murid-murid Tang San secara bertahap berkontraksi. Dia tahu bahwa hasil dari pertempuran ini bergantung pada satu langkah. Avatar roh alat bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil risiko menghindar seperti kemampuan sebelumnya, dan lawannya masih memiliki dua avatar roh alat, membuatnya semakin tidak bisa menghindar dengan ringan. Kekuatan opresif tangguh dari Clear Sky Hammer sudah membuat kabel besi di bawah kakinya bergetar hebat, seolah-olah itu bisa runtuh setiap saat. Menghela nafas dalam-dalam, Tang San mengerti bahwa dia mungkin masih harus menggunakan kemampuan roh yang awalnya tidak ingin dia gunakan. Bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan roh 40%, kemampuan roh tetua ketujuh masih memiliki keuntungan yang terlalu besar. Terlebih lagi, kekuatan roh 40% miliknya adalah kekuatan roh 40% dalam aliran yang stabil, pada dasarnya tanpa rasa takut kelelahan. Tapi dia berbeda. Memahami hal ini dengan jelas, ekspresi Tang San sudah semakin serius. Tiba-tiba, Tang San berteriak, "Tetua ketujuh." Petik 2. Tetua ketujuh praktis secara tidak sadar memusatkan pandangannya padanya. Dalam pikiran tetua ketujuh, ini jelas momen yang ideal bagi Tang San untuk menyerah. Selama Tang San mengakui, dia akan menunjukkan bahwa dia sendiri telah menghabiskan banyak kekuatan roh, dan menyimpulkan kontes ini sebagai dasi. Seperti ini, dia akan menunjukkan kekuatannya sendiri, dan juga memuaskan niat tetua kedua. Namun, yang bertemu dengannya sebenarnya bukan kata-kata konsesi Tang San, melainkan dua sinar cahaya biru jernih. Semua orang di sisi tebing jelas melihat dua garis cahaya biru yang kaya keluar dari mata Tang San, mencapai sesepuh ketujuh secara praktis dalam sekejap. Tidak baik, tetua ketujuh menangis di dalam hatinya. Saat ini avatar roh alatnya belum sepenuhnya terbentuk. Begitu dia melihat cahaya biru meletus dari mata Tang San, dia tahu itu bukan sesuatu yang bisa dia kurangi dengan kekuatan roh yang mengelilinginya, dan bahkan sesuatu yang bisa dia tahan dengan kaku. Di saat krisis, tetua ketujuh sudah tidak dapat mengubah rencananya yang berharga. Kekuatan rohnya langsung meledak, avatar alat rohnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Palu tangan kiri bergerak ke samping, menghalangi di depannya, tangan kanan palu sudah terlempar keluar. Siapapun akan secara tidak sadar melindungi diri mereka sendiri ketika dalam bahaya, dan terlebih lagi menghilangkan ancaman. Ketika tetua ketujuh menyadari bahwa dia telah mengayunkan palu dengan kekuatan penuhnya, itu sudah terlambat. Ledakan pertama-tama bergemuruh di depan tetua ketujuh. Di tengah ledakan dahsyat itu, kabel besi tempat dia berdiri robek cun oleh cun, riak hitam setelah riak menyebar dari Clear Sky Hammer yang sangat besar yang telah menetapkan avatar alat roh. Dan tetua ketujuh juga anjlok ke bawah tak terkendali, dan di Clear Sky Hammer-nya yang lain, cahaya hitam yang menakutkan langsung menyebar, meluncur langsung ke Tang San. Pada saat ini, kemampuan roh di lengan kanan Tang San akhirnya selesai menyimpan kekuatan. Blue Silver Overload Spear emas langsung berkembang dengan cahaya emas transparan. Kilat berlalu, dan itu menyerang bersama dengan avatar alat semangat langit jernih yang gagah di depan. Adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Ilusi palu yang sangat besar yang dibentuk oleh avatar alat Clear Sky Hammer ditembus, masih menabrak Tang San, tapi warnanya secara keseluruhan banyak tumpul, dan cahaya kemasan secara tak terduga menembus ilusi palu, mengejar para tetua ketujuh yang jatuh, dalam bentuk busur. Kemampuan roh kelimanya bisa tiba-tiba menembus alat roh avatar yang digunakan oleh Judul Douluo. Bahkan jika sesepuh ketujuh tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan penuhnya secara tiba-tiba, itu masih merupakan Judul Douluo yang asli dan sah. Saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan alasan. Bahkan Tang San sendiri tidak memikirkan hasil seperti ini. Bahkan dia tidak tahu bahwa kekuatan kemampuan roh kelima ini, di bawah pengaruh Blue Silver Domain,
cukup untuk dibandingkan dengan kemampuan roh yang dihasilkan oleh cincin roh tingkat 50.000 tahun. Waktu untuk menempatkan kemampuan roh kelima ini, Blue Silver Overload Spear, untuk digunakan tidak hanya membutuhkan kekuatan roh Tang San sendiri, tetapi pada saat yang sama juga mengandalkan penggabungan aura Kaisar Perak Biru yang tersimpan dari Blue Silver Domain miliknya. Meskipun tidak ada banyak rumput perak biru di puncak gunung ini, di bawah amplifikasi itu, kekuatan penetrasi kemampuan roh ini masih sangat menakutkan. Tentu saja, ini juga terkait dengan avatar alat roh yang tidak benar-benar berada di bawah kendali langsung sesepuh ketujuh. Jika itu adalah avatar alat Clear Sky Hammer Spirit di bawah kendali penuhnya, dengan perbedaan besar dalam kekuatan roh antara kedua belah pihak, tidak mungkin bagi Blue Silver Overload Spear Tang San untuk menembus ilusi hitam di depannya. Namun, ilusi hitam yang dibentuk oleh Clear Sky Hammer tidak hilang, bayangan besar terus tumbuh lebih besar di depan mata Tang San. Kesan pertama Tang San adalah bahwa ia tidak bisa mengelak. Saat ini jembatan kabel besi di bawah kakinya juga telah pecah, dan dia benar-benar jatuh ke arah jurang di bawah, tetapi ilusi Clear Sky Hammer yang sangat besar mengejarnya seolah-olah itu telah tumbuh mata, dan sudah di depannya. 8 tombak laba-laba berkumpul seperti tulang di depan Tang San. Kaisar Biru Perak yang kristis langsung memutar-mutar tulang-tulang ini sebagai kerangka, membungkus Tang San seperti kepompong raksasa. Ketika cahaya hitam menabrak kepompong biru raksasa, Tang San dikirim terbang seperti bola meriam, dalam sekejap menghantam dinding gunung yang berlawanan, benar-benar tenggelam ke dalamnya. Di sisi lain, tetua ketujuh juga tidak merasa nyaman. Di udara, Clear Sky Hammers di kedua tangannya bergantian meledak ke bawah, menggunakan kekuatan rohnya yang menakutkan untuk dengan paksa menekan udara di bawah, secara paksa menjaga dirinya agar tidak jatuh, sementara pada saat yang sama sekali lagi melepaskan kemampuan roh kelimanya, Gravity Control. Kali ini dia menggunakannya untuk membuat tubuhnya sendiri seringan mungkin, seperti ini dia bisa mengandalkan terus-menerus mengayunkan Clear Sky Hammers untuk membawa dirinya kembali ke puncak gunung. Namun, pada saat ini, tombak Tuan Perak Biru Tang San tiba. Blue Silver Overload Spear sangat cepat. Ketika tetua ketujuh menyadari itu menembus avatar alat Clear Sky Hammer miliknya, Blue Silver Overload Spear telah menghubunginya. Sama seperti Tool Spirit Avatar yang tidak bisa dihindarkan, dikunci oleh Blue Silver Overload Spear, Elder ketujuh juga sama-sama tidak bisa menghindar sepenuhnya. Dia hanya bisa bergabung dengan Clear Sky Hammers di kedua tangannya di depan dadanya di tengah gerakannya yang berayun, untuk memblokir pengeboman Overload Spear. Dengan ledakan keras, bintik-bintik cahaya emas yang tak terhitung meletus ke udara, tetua ketujuh menemukan dengan ngeri bahwa meskipun dia telah menghancurkan Overload Spear itu, tubuhnya juga sementara kehilangan kemampuan untuk bergerak di bawah pengaruh energi aneh. Semua kemampuan roh yang dia gunakan benar-benar terputus. Disinilah Blue Silver Overload Spear adalah yang paling kejam, selain kekuatan serangan yang menakutkan. Ketika meletus, itu akan membentuk area Blue Silver Domain yang singkat, dengan paksa menginterupsi kemampuan roh yang digunakan lawan, dan juga menyetrum lawan untuk waktu tertentu. Adapun berapa lama setrum ini berlangsung, itu akan tergantung pada kekuatan korban. Sebagai judul Douluo, tidak perlu diragukan kekuatan ketujuh tetua. Judul Fierce Yang-nya terutama menggambarkan metode serangannya yang kejam dan dua kemampuan roh terakhirnya. Oleh karena itu, di bawah serangan Blue Silver Overload Spear, dia hanya terpana selama 2 detik. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Jika berada di permukaan tanah, 2 detik ini tentu saja tidak akan dihitung untuk apapun, tetapi saat ini ia masih berada di udara karena jurang. Kedua Clear Sky Hammers langsung berubah menjadi satu, dan terlebih lagi salah satu yang telah kehilangan efek dari avatar spirit alat. Dengan berat yang sangat besar dari Clear Sky Hammer, dia jatuh dari langit seperti meteor. Bahkan, dengan kekuatan roh peringkat ke-90, berat Clear Sky Hammer yang dipegangnya sudah melampaui 3000 jin, ketika dalam pertarungan nyata dengan alat avatar roh itu bahkan bisa mencapai lebih dari 10.000 jin. Berapa jauh 3000 jin berat badan turun dalam 2 detik. Orang-orang di sisi tebing hanya bisa menyaksikan tubuh sesepuh ketujuh menghilang tak terlihat ke awan dan kabut dalam sekejap mata. Siluet dengan cepat melemparkan dirinya dari gunung, itu adalah guru Clear Sky School Tang Xiao. Dia tentu saja tidak akan menyelamatkan tetua ketujuh, bagaimana bisa seorang judul Douluo khawatir tentang kejatuhan ringan. Dia khawatir tentang Tang San yang telah dikejutkan oleh avatar roh alat tetua ketujuh. Sebuah lubang yang dalam telah dirobohkan ke dinding gunung,
dan Tang San telah tenggelam 10 meter di dalam. Namun, ketika Tang Xiao mencapai dinding gunung, bersiap untuk masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan Tang San, ia hanya melihat Tang San berjalan keluar dari dalam. 8 tombak laba-laba di belakang punggungnya mundur, baru saja menyatu ke dalam tubuhnya, rumput perak biru juga melebur kembali ke dalam untaian demi helai. Tang Xiao bisa melihat beberapa retakan halus pada Eight Spider Lens. Terlepas dari ini, hanya noda darah di sudut mulut Tang San membuktikan bahwa dia baru saja terkena avatar alat Clear Sky Hammer. Little Sun, kamu. Tang Xiao meraih dinding batu dengan satu tangan, kaget dan khawatir melihat Tang San berjalan keluar. Tang San menyeka noda darah dari sudut mulutnya dengan senyum masam. Paman, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Petik 2. Dengan rumput perak biru berkembang menjadi kaisar perak biru, tubuh Tang San yang semula sudah sangat tahan lama telah mendapatkan vitalitas yang lebih beragam. Tang Hao pernah berkata bahwa mungkin akan sulit untuk menemukan siapapun di benua dengan tubuh yang lebih kuat darinya. Di bawah perlindungan Blue Silver Grass dan Eight Spider Lances, Tang San dengan kuat menunjukkan ketangguhannya sendiri. Lebih lanjut menambahkan bahwa avatar roh alat telah agak dilemahkan oleh Blue Silver Overlord Spear miliknya. Meskipun dia sendiri tertanam di dinding batu, beban kekuatannya diambil oleh tulang roh eksternal yang berevolusi, Eight Spider Lances. Dia menderita sedikit guncangan mental. Satu-satunya hal yang membuat Tang San sedikit tertekan adalah bahwa ia tidak dapat sepenuhnya menggunakan Eight Spider Lens selama sebulan. Butuh waktu untuk pulih. Tang Xiao menyaksikan dengan kaget ketika Tang San melompat ke sampingnya. Kaki kanan tumbuh aliran udara yang membawanya ke puncak gunung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hao, kamu benar-benar mengangkat monster kecil. Tang San itu tidak menunggu Tang Xiao datang lebih dulu adalah karena konsumsi kekuatan arwahnya benar-benar terlalu besar, dan dia perlu segera beristirahat. Kalau tidak, dia benar-benar akan terluka. Menonton Tang San naik, para tetua Clear Sky School serta murid generasi kedua dan ketiga masing-masing dan semua orang sudah kehabisan kata-kata. Semua orang telah melihat tetua ketujuh dipaksa menggunakan kekuatan penuhnya pada saat terakhir oleh mata iblis ungu Tang San. Tidak perlu lagi meragukan hasil dari kontes ini. Menonton Tang San merangkak naik, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain di sana, tatapan para tetua tampak sangat mengerikan. Seorang tetua bermata baik dan menyenangkan bahkan tertawa terbahak-bahak. 7 tahun yang lalu rugi besar kali ini. Saudara kedua, tahan dia sedikit kemudian, jangan biarkan dia menjadi impulsif. Petik 2. Sebelum kata-katanya berakhir, siluet sesepuh ketujuh sudah muncul di garis pandang semua orang. Meskipun dia jatuh dengan cepat, kekuatannya bagaimanapun kuat. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, ia segera menggunakan kemampuan roh. Menggunakan dampak kekuatan rohnya untuk melemparkan dirinya ke dinding gunung, dengan cepat memanjat kembali seperti itu. Tetapi melihat penampilannya yang terengah-engah, wajah merah, murid-murid generasi kedua dan ketiga diam seperti jangkrik di musim dingin. Pada saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi sesepuh ketujuh yang pemarah ini. Tetua ketujuh berteriak tepat saat dia naik. Anak itu, dia tidak akan hancur berkeping-keping oleh aku, kenapa tidak ada jejak? Petik 2. Dalam perjalanannya, dia sudah pergi untuk melihat ke dalam lubang yang dihancurkan oleh Tang San, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya olahraga darah. Lalu dia buru-buru naik. Sebelum dia selesai berbicara, dia akhirnya melihat siluet berkaki silang itu, dan menggosok matanya dengan keras. Bagaimana anak ini muncul? Tuan Sekte, apakah kamu menyelamatkannya? Petik 2. Tang Xiao menggelengkan kepalanya. Dia datang sendiri. Petik 2. Tetua ketujuh berkedip, dengan tegas mengatakan, tidak mungkin, dipukul oleh avatar roh alat kekuatan penuh aku, bahkan jika dia tidak mati dia masih kehilangan lapisan kulit, bagaimana dia masih bisa memanjat sendiri? Itu tidak mungkin. Petik 2, uhuk-uhuk. Petik 2, tetua kedua terbatuk 2 kali. Berjalan ke sisi sesepuh ketujuh, dia bertepuk tangan. Terima fakta, kita semua melihat anak ini terbang dari bawah. Jika tebakan aku tidak salah, dia harus tetap memiliki kemampuan terbang yang tidak dia gunakan terhadap kamu. Petik 2. Tapi, tetua ketujuh masih ingin mengatakan sesuatu. Diam. Petik 2. Ekspresi tetua kedua segera tumbuh khusyuk. Cedera anak ini seharusnya tidak serius. Kamu melanggar aturan yang ditetapkan dalam kontes kamu dengannya. Pertandingan ini sudah menjadi kerugian kamu. Petik 2.
Tetua ketujuh berdiri di sana agak suram. Aku tidak percaya aku akan kehilangan anak berusia 20 tahun. Petik 2, 5 tahun, bawa dia kembali untuk beristirahat. Petik 2, tetua kedua mengisyaratkan tetua lain ke samping dengan matanya. Tetua lainnya melangkah maju, mengangkat tangannya untuk meraih bahu tetua yang ketujuh. Ayo pergi, 7 tahun. Sebenarnya, jika itu ada di antara kita mungkin masih belum melakukan yang lebih baik. Anak ini terlalu luar biasa. Petik 2, tidak, aku tidak bisa pergi. Petik 2, tetua ketujuh menggelengkan kepalanya, ekspresinya begitu suram sehingga sepertinya airnya menetes. Usia 7, ingat posisi kamu. Petik 2, tetua kedua memberinya tatapan tajam. Tetua ketujuh berkata dengan suara rendah. Kakak kedua, jika kamu menyetujui taruhan kamu harus menerima kalah. Karena aku kalah, aku akan melakukan apa yang aku setujui. Aku akan menunggu dia bangun di sini. Petik 2, tetua kedua mengangguk, wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak memuji. Dia berbalik untuk melihat Tang Xiao dan Tang Yuehua ke samping. Yuehua, kamu bisa menyiapkan upacara untuk mengenali leluhur dan klan. Semua orang tersebar, pergi berkultivasi. Petik 2, upacara hanya membutuhkan beberapa tetua dan ketua sekte. Selain itu, dia masih ingin berbicara dengan Tang San. Tang Yuehua bersukaria, dengan tergesa-gesa berkata, terima kasih banyak, para tetua. Petik 2, tetua kedua memandang Master Sekte Tang Xiao dengan makna yang dalam di matanya. Bukan apa-apa yang kita lakukan, dia melakukannya sendiri. Aku belum pernah melihat seorang anak muda yang luar biasa seperti dia. Aku hanya berharap dia tidak akan mengambil jalan yang salah di masa depan, bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan hadiahnya seperti ayahnya. Petik 2, Tang Xiao menurunkan suaranya. Tetua, Clear Sky School telah dimeteraikan selama bertahun-tahun. Bukankah sudah waktunya untuk mencabut larangan? Tetua kedua bergetar. Tuan Sekte, apa maksudmu? Tang Xiao berbalik, melihat ke selatan yang jauh. 20 tahun telah berlalu, seharusnya sudah waktunya bagi Clear Sky untuk muncul lagi di dunia Master Spirit. Apakah kamu para tetua beberapa kali mengajukan gagasan mencabut larangan kepada aku? Aku pikir, sekarang waktunya sudah matang. Petik 2, setiap kali seorang tetua naik ke tingkat judul Douluo setelah cobaan dan kesulitan, Tang Xiao akan menerima proposal mereka untuk membuka segel sekolah langit jernih. Tapi dia tidak pernah setuju. Sebagai Master Sekte, dia pertama-tama harus memikirkan generasi masa depan sekte, dia tidak bisa kehilangan sekte karena dorongan hati. Bahkan sekarang, meskipun sekolah langit cerah telah kehilangan Tang Hao, mereka telah memperoleh 5 penatua, sudah memiliki 6 gelar Douluo. Dan murid generasi kedua dari saat itu juga telah matang. Setelah 20 tahun berkultivasi dengan sabar, bagi Tang Xiao tampaknya akumulasi kekuatan mereka sudah cukup. Tidak, saya tidak setuju. Petik 2, penatua kedua menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara rendah. Tidak setuju, bukankah ini yang selalu ingin Anda lihat? Paman kedua. Petik 2, Tang Xiao agak bingung menatap tetua kedua. Penatua kedua dengan tenang berkata, itu sebelumnya, kami orang tua berharap masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk melepaskan kemegahan sekte. Tapi sekarang sepertinya kita harus terus menunggu waktu. Orang bodoh tua seperti kita masih bisa tetap sehat lebih lama. 20 tahun telah berlalu, mengapa kita tidak bisa menunggu beberapa tahun lagi? Saat dia berbicara, tatapan tetua kedua beralih ke Tang San, banyak hal dalam tatapannya. Karena San kecil, Tang Xiao bingung bertanya. Penatua kedua mengangguk. Sekte Master, meskipun Clear Sky Hammer Anda sudah selesai, setelah 20 tahun menunggu, Anda tidak lagi memiliki dorongan yang Anda lakukan pada masa itu. Apa yang dibutuhkan Clear Sky School adalah pencari jalan yang berani yang dapat memimpin sekte untuk membuka jalan baru dan terus maju. Kami sudah tua, Anda juga secara bertahap menua. Tapi anak ini berbeda, sangat muda, tetapi sudah mendekati peringkat ke-60, tidak budak atau sombong, roh kembar, domain bawaan kembar, membawa beberapa tulang roh. Jenius yang sangat berbakat, kita tidak bisa mengabaikannya karena menggeser pembukaan sekte ke depan. Yang dia butuhkan adalah pengalaman dan pengasuhan, sekte yang tersisa tersembunyi dapat mengolahnya lebih efektif. Saya tidak ingin melihat apa yang terjadi pada Tang Hao saat itu lagi. Petik 2, Tang Xiao terdiam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Paman kedua,
Mungkinkah kamu tidak lagi menyimpan dendam atas apa yang terjadi dengan Hao saat itu? Penatua kedua menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, masih ingat dengan 3 syarat saya sebelumnya. Itu juga ujian bagi anak ini. Jika dia dapat mencapai 3 hal ini, itu akan membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi penerus Anda. Kami hal-hal lama juga akan mendukungnya, kehormatan tidak memungkinkan seseorang untuk melirik ke belakang. Karena itu, saya harap Master Sekte dapat menyetujui proposal saya. Petik 2. Pada titik ini, bibir tetua kedua berdengung, bertukar beberapa kata dengan Tang Xiao. Tang Xiao perlahan mengangguk setuju dengan proposal tetua kedua. Tang San bangun dari meditasinya lebih cepat dari yang dibayangkan para tetua Clear Sky School, membuka matanya setelah 1 jam. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya pulih, tetapi luka-lukanya tidak akan menghalangi dia, dan ini bukan tempat untuk berkultivasi.